yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata agresi? Mungkin sebagian besar dari kalian akan teringat suatu peristiwa sejarah yang pernah kita pelajari di masa sekolah. Ya, agresi militer. Seringkali, agresi manusia muncul dalam bentuk yang mematikan dan menyebabkan cedera atau kematian manusia dalam jumlah banyak. Sebenarnya apa sih agresi itu? Agresi merupakan segala sesuatu perilaku yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai makhluk lain, baik secara fisik maupun psikis. Dalam pengertian lain, agresi manusia merupakan siksaan yang diarahkan secara sengaja dari berbagai bentuk kekerasan terhadap orang lain. Nah, berdasarkan tujuannya, agresi sebenarnya tidak selalu ditujukan untuk membahayakan atau melukai orang lain. Agresi kadang ditujukan untuk mencapai tujuan lain yang dianggap lebih penting. Beberapa tujuan agresi yaitu coercion, power and dominance, dan impression management. Coercion merupakan perilaku agresi yang tujuannya bukan untuk melukai. Tujuan utamanya untuk mengubah perilaku orang lain atau menghentikan perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya adalah aturan yang memberikan efek jera terhadap target agresi. Power and dominance berguna untuk meningkatkan dan menunjukkan kekuasaan atau dominasi. Bagi orang yang menganggap penting dan ingin memelihara kekuasaan serta dominasinya, kekerasan kadang menjadi salah satu cara untuk menunjukkannya. Contohnya adalah agresi militer. Impression management merupakan perilaku agresi yang ditunjukkan dalam rangka menciptakan kesan. Orang yang konsep dirinya sebagai orang yang kuat ataupun berani seringkali menggunakan agresi untuk memperteguh kesan yang ingin diciptakannya. Contohnya yaitu guru yang tegas, disiplin, dan keras terhadap anak muridnya. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih banyak mengenai macam-macam agresi. Agresi memiliki bentuk yang sangat beragam. Berdasarkan apakah agresi tersebut dilatar belakangi emosi marah atau tidak, terdapat dua macam agresi yaitu emotional aggression dan instrumental aggression. Pertama, agresi yang dilatar belakangi oleh perasaan marah dan emosional disebut sebagai emotional aggression. Agresi ini muncul karena memuncaknya emosi dalam diri seseorang. Kedua, instrumental aggression. Agresi ini merupakan media untuk mendapatkan tujuan lain yang dianggap lebih menarik seperti uang atau jabatan. Contohnya yaitu seorang perampok tega membunuh pemilik rumah yang dirampoknya. Ia melakukan hal tersebut tidak hanya karena keinginan untuk membunuh, tetapi untuk menjamin tujuan perampokannya berhasil. Nah, kemudian kita akan membahas apa saja sih determinan sosial dari agresi itu. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah frustasi, yang kedua ada provokasi, yang ketiga agresi yang dipindahkan, dan yang keempat kekerasan media. Yang pertama adalah frustasi. Banyak psikolog sosial percaya bahwa frustasi merupakan salah satu dari banyak faktor penyebab agresi. Frustasi merupakan suatu pengalaman tidak menyenangkan, dan frustasi dapat menyebabkan agresi sebagian besar karena adanya fakta tersebut. Dengan kata lain, frustasi terkadang menghasilkan agresi karena adanya hubungan mendasar antara afek negatif dengan perilaku agresif. Salah satu fakta bahwa agresi tidak selalu muncul dari frustasi adalah petinju dan pegulat profesional mencoba menyakiti lawan mereka. Mereka melakukan hal itu dengan tujuan untuk memenangkan pertandingan, untuk mendapatkan berbagai hadiah atau sejumlah uang, bukan karena mereka dibikin frustasi terhadap lawan. Yang kedua adalah provokasi. Agresi adalah hasil provokasi fisik atau verbal dari orang lain. Ketika kita menerima suatu bentuk agresi dari orang lain seperti kritik yang menurut kita tidak adil, ungkapan sarkas ataupun kekerasan fisik, kita jarang untuk mengalah. Kita cenderung membalas, memberikan agresi sebanyak yang kita terima atau mungkin lebih sedikit, terutama jika kita merasa bahwa orang lain bermaksud untuk menyakiti kita. Yang ketiga adalah agresi yang dipindahkan. Merupakan agresi terhadap seseorang yang bukan sumber dari provokasi yang kuat, atau agresi dipindahkan terjadi karena orang yang melakukannya tidak ingin atau tidak bisa melakukan agresi terhadap sumber provokasi awal. Kemudian ada kekerasan media. Semakin banyak film atau program televisi dengan kandungan kekerasan yang ditonton partisipan saat anak-anak, semakin tinggi tingkat agresi mereka ketika mereka remaja atau dewasa. Menurut Bandura, agresi dapat dipelajari dengan menyaksikan orang lain melakukan tindakan agresif tersebut. Kemudian, kita akan membahas penyebab pribadi dari agresi, yaitu ada narsisme dan ada perbedaan gender dalam agresi. Yang pertama, narsisme. Orang dengan narsisme yang tinggi bereaksi dengan tingkat agresi yang sangat tinggi terhadap penghinaan dari orang lain seperti umpan balik yang mengancam self-image mereka yang tinggi. Penyebab narsisme ini salah satunya adalah orang tua yang menempatkan anak-anak mereka dengan pujian yang tak berujung dapat menanam benih narsistik.
Yang kedua adalah perbedaan gender dalam agresi. Pria secara umum lebih cenderung untuk melakukan perilaku agresif dan menjadi target dari perilaku tersebut daripada wanita. Namun, kita tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa seluruh pria lebih agresif dibandingkan dengan seluruh wanita. Pada budaya tertentu, beberapa wanita akan lebih agresif daripada beberapa pria. Lalu, ada determinan situasional dari agresi yang meliputi suhu udara tinggi. Suhu udara tinggi cenderung akan meningkatkan agresi. Di atas tingkat tertentu, agresi menurun selagi suhu udara meningkat. Sebuah penelitian mengatakan bahwa temperatur dapat mempengaruhi agresivitas, demografi, dan cara hidup yang berbeda dapat berpengaruh terhadap agresivitas tersebut. Lalu, alkohol dan agresi. Dipercayai bahwa beberapa orang menjadi lebih agresif ketika mereka mengonsumsi alkohol, didukung oleh fakta bahwa bar dan klub malam seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan. Namun, walaupun alkohol jelas dikonsumsi, faktor lain juga berkontribusi atas munculnya perkelahian. Cara-cara untuk mengurangi agresi. Orang tua menjadi sasaran utama untuk membantu anak-anak dalam mengurangi agresi. Mereka memiliki pengaruh yang sangat banyak karena pentingnya mereka dalam kehidupan anak-anak. Strategi pola asuh yang direkomendasikan termasuk mendorong anak-anak mengembangkan empati terhadap orang lain dan memantau berbagai kegiatan remaja.